Halo Kak Bita, Halo Dek. kenapa kakak hari ini sepertinya lagi banyak kali permasalahan kakak, terus kayak judes sekali, ada apa dengan hari ini Kak? Sebenarnya aku lagi kesel Dek. Aku merasa hidup itu nggak ada artinya gitu. Loh, kenapa memangnya kakak bisa ngomong gitu Kak? Eh, Soalnya kamu tau lah Dek, kan sosok ayah itu bagi kita itu adalah seorang yang sangat berharga, seorang yang selalu dapat melindungi kita, dan seorang yang menjadi imam dan bagi kita. Jadi ketika beberapa tahun lalu Bapak dipanggil oleh Tuhan, kakak merasa setengah jiwa kakak ini ikut terbawa. Artinya bahwa sebenarnya kakak nggak sanggup, dan ketidaksanggupan kakak itu menimbulkan kesal dalam hati kakak kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa harus bapakku lebih dulu? Tuhan tahu kan kenapa aku berkata-kata sekesal ini sama Tuhan. Gitu kakak bilang sama Tuhan. Dan beberapa bulan sempat kakak nggak berdoa sama sekali sama Tuhan, karena kakak kesal sama Tuhan, karena menurut kakak sosok ayah itu sangat berharga dalam hidup kakak. Tanpa ayah itu mungkin kakak nggak sanggup. Itu sih sebenarnya dari permasalahan kakak masih kesal sama Tuhan. Kenapa begitu cepat ayah dipanggil oleh Tuhan? Oh, gitu. Kalau boleh tahu, eh, orang tua kakak atau ayah kakak itu kira-kira meninggal tahun berapa ya? Kalau ayah itu meninggal tepatnya di tahun 2018, 2009 tanggal 11. Apakah karena sakit atau karena hal yang lain? Iya, kalau bapak memang dari dulu nggak ada penyakit, tapi sekali ini tadi sakit beberapa bulan, hanya 6 bulan lah bapak sakit gitu deh. Hanya 6 bulan bapak sakit, dan sakit bapak itu bermula dari asam lambung, terus itu asam lambungnya jadi asam lambung akut, baru udah masuk ke liver, jadi masuk ke hati. Jadi beberapa minggu bapak di rumah sakit, nggak lama bapak di rumah sakit, selama ini berobat jalan gitu, berobat jalan. Nggak lama bapak di rumah sakit, seminggu lewat lah, hanya bapak kritis, komplikasi, jadinya komplikasi, makanya ya bapak dipanggil sama Tuhan ya. Berarti kakak pada saat itu masih SMA ya? Iya deh, bisa dibilang baru lulus SMA lah, baru aja lulus SMA. Berarti ayah merupakan sosok yang begitu penting lah di dalam kehidupan kakak ya? Iya deh, begitu penting, karena di dalam keluarga pun sosok ayah yang paling banyak ambil peran, karena mama orangnya pendiam ya, jadi kemana-mana itu pasti bapak. Contohnya ke pesta, ke ladang, itu pasti bapak semuanya. Jadi menurut kakak itu berat lah ketika ditinggal sama ayah. Apa yang membuat kakak sehingga kakak bisa langsung mengancam Tuhan, bahwasannya Tuhan itu jahat karena ayah kakak meninggal? Kenapa kakak langsung marah sama Tuhan? Ya. Kenapa kakak marah sama Tuhan? Karena dari kakak kecil, kakak sudah mengenal Tuhan dari orang tua, dan kakak semaksimal mungkin itu selalu mengikuti apa yang menurut Tuhan itu baik. Makanya selalu ke gereja, selalu melakukan apa kata orang tua, pokoknya melakukan apa yang Tuhan sukai. Tapi kenapa Tuhan nggak sebaliknya sama saya? Karena menurut kakak itu Tuhan tahu posisi keluarga kakak itu tanpa ayah itu bakal bisa hancur gitu. Jadi kakak seolah-olah Tuhan itu nggak sayang sama kakak, Tuhan itu nggak melihat kondisi kakak, dan hanya memanggil ayah kakak aja. Gitu. Tapi setelah kakak kesal sama Tuhan, marah sama Tuhan, pada saat itu kakak nyaman nggak di posisi itu? Awal-awalnya memang kakak merasa hampa deh. Yang dulunya kakak minimal itu 3 kali dalam sehari berdoa, saat kakak marah sama Tuhan, kakak nggak pernah sama sekali berdoa dalam 1 hari, sekalipun nggak pernah. Yang kakak rasakan itu malah membuat kakak semakin lemah,
artinya bahwa hampa gitu, kayak hidup itu nggak merasa gitu deh. Jadi itulah yang kakak rasakan, memang betul-betul tanpa Tuhan itu nggak terasa gitu pada saat itu. Berarti begitu sulit ya Kak menghadapi situasi yang demikian. Memang kalau kehilangan itu merupakan suatu hal yang menyakitkan. Tapi kalau kakak bilang tadi kakak udah kenal Tuhan dari kecil melalui orang tua, kemudian rajin mengikuti ibadah dan berdoa gitu kan. Nah sekarang melalui pergumulan yang kakak alami, kehilangan yang kakak alami, sebenarnya Tuhan bukan benci sama kakak, dan bukan karena nggak sayang gitu kan. Coba kakak lihat kehidupan kakak hingga sampai saat ini kan, waktu Tuhan masih memberikan nafas kehidupan sama kakak, sama keluarga yang lain, itu suatu berkat kan Kak? Iya, menurut kakak begitu. Iya Kak. Terus kita tahu bahwasannya Tuhanlah yang menciptakan kita kan Kak. Nah karena Tuhan yang menciptakan kita, maka Tuhan juga yang mengatur kehidupan kita, lika-liku kehidupan kita, dan juga sebenarnya setiap pergumulan dan kehilangan itu ada semua rancangan yang mau diberikan Tuhan atas hidup kakak. Dan juga atas kehilangan ini mungkin ada jalan ataupun ada sesuatu hal yang mau Tuhan tunjukkan untuk kakak. Cuman itu tadi lah Kak, bagaimana kita menanggapi. Memang gak salah kalau kakak berekspresi demikian atas kehilangan yang kakak rasakan. Tapi Tuhan mau mengingatkan kembali sama kakak kalau hidup orang itu gak ada yang tahu, dan juga gak bisa kita megang kendali dan yang menentukan kalau orang yang kita sayang itu bakalan selalu ada bersama kita gitu Kak. Jadi mungkin melalui ini kakak diharapkan mungkin melalui apa yang kakak alami saat ini, perasaan luka yang kakak alami, kekecewaan, mungkin Tuhan mau mengingatkan kakak supaya lebih mendekatkan diri lagi sama Tuhan, ya kan Kak? Iya. Karena kakak bilang ketika kakak jauh dari Tuhan, semuanya terasa hampa kan. Nah sekarang coba kakak buka kitab Amsal 3 ayat 5-6 Kak. Coba kakak baca Amsal 3 ayat 5-6. ayat 5-6. Begini firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Oke, sungguh luar biasa ya Kak firman Tuhan di dalam kitab Amsal 3 ayat 5-6 ini. Kalau kakak tadi membaca nats ini, kira-kira kalau kakak renungkan, apa ya makna yang bisa kakak ambil dari nats ini Kak? Makna yang bisa kakak ambil dari nats yang sudah kakak baca ini mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus yang pertama dulu tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan dan kedekatan kita sama kepada Tuhan itu yang dapat meluruskan jalan kita. Itu sih menurut kakak dari makna daripada ayat ini. Oke Kak, luar biasa ya, kakak udah berani untuk berkomitmen dan juga udah ingin melanjutkan kehidupan kakak dengan lebih mempercayakan lagi sama Tuhan. Jadi aku berharap Kak supaya komitmen itu boleh tetap kakak pegang, dan itu bisa menjadi penyemangat kakak untuk tetap menjalani hidup ini. Dan juga semoga firman Tuhan ini bisa meneguhkan hati kakak. Kak, semangat ya Kak. Terima Tuhan kasih Yesus ya, memberkati ya Kak. Terima kasih ya. Oke Kak.
kita berdoa ya kak.